Produksi tahu menghasilkan limbah yang cukup besar, terutama limbah cair. Limbah tahu cair ini kaya akan protein yang mudah terurai dengan cepat. Limbah tahu cair lebih banyak mengandung bahan organik dibandingkan bahan anorganik. Kandungan protein cairan ampas tahu 40-60%, kandungan karbohidrat 25-50%, dan kandungan lemak 10%. Zat organik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kandungan fosfor, nitrogen, dan sulfur dalam air. Jika cairan ini terlepas ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan suasana yang tidak sedap. Limbah cair pada proses produksi tahu berasal dari proses perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan proses produksi tahu, penyaringan, dan pengepresan atau pencetakan tahu. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan air dadi. Dampak limbah tahu. Yang pertama, gangguan terhadap kesehatan. Karena adanya perubahan fisika, kimia, dan hayati, limbah akan menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk tumbuhnya kuman penyakit yang merugikan baik pada produk tahu ataupun pada tubuh manusia. Yang kedua, bila dibiarkan, air limbah akan berubah warnanya menjadi coklat kehitaman dan berbau busuk. Bau busuk ini mengakibatkan sakit pernapasan. Yang ketiga, apabila air limbah merebes ke dalam tanah yang dekat dengan sumur, maka air sumur itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang keempat, apabila limbah dialirkan ke sungai, maka akan mencemari sungai dan bila masih digunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan yang berupa penyakit gatal, diare, kolera, radang usus, dan penyakit lainnya. Pada proses pengolahan limbah cair tahu, yang pertama, disiapkan limbah cair tahu yang sudah didinginkan menggunakan ember atau jerigen sebanyak 5 liter. Efektif mikroorganisme 4 150 ml atau 3 sendok makan, dan gula pasir 150 gram atau 5-7 sendok makan. Air kelapa 2 liter dan air secukupnya. Yang kedua, bahan yang sudah disiapkan dicampur dan difermentasi selama 14 hari. Yang perlu diperhatikan adalah tercampurnya semua bahan dengan sempurna. Pencampuran yang sempurna akan mempercepat proses fermentasi. Pengomposan yang berjalan baik ditandai dengan aroma seperti tape. Ini menjadi penting sebab bau tersebut disebabkan oleh adanya kamir. Kamir akan membentuk zat-zat antibakteri. Zat-zat bioaktif seperti hormon dan enzim yang dihasilkan oleh kamir akan meningkatkan jumlah sel aktif. Durasi fermentasi juga berpengaruh nyata terhadap kadar gula dan molase pada pembuatan pupuk cair organik. Setelah diaduk, proses selanjutnya adalah menutup wadah dengan rapat. Disimpan di lingkungan yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Tujuannya agar proses fermentasi anaerob berjalan baik. Penyimpanan ini akan berlangsung selama 14 hari. Setelah 14 hari, pupuk organik cair ini akan bisa dimanfaatkan.